pagi sahabat Tapos semua. Kita jumpa lagi ya di acara Bisa ke Tapos edisi bulan Agustus 2021 yang sekaligus dalam rangka menyambut Pekan ASI Sedunia. Nah, tema kita hari ini adalah tentang kupas tuntas susu terbaik untuk anak, terutama bayi dan balita. Masih bersama saya Gusti Ayu Triara sebagai host, dan untuk hari ini kita kedatangan narasumber bidan seperti Wahyu Ningsih. Beliau ini merupakan salah satu bidan senior yang menangani pelayanan persalinan di UPTD Puskesmas Tapos. Selamat pagi Bu Perti. Selamat pagi Mbak Ara. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita langsung aja Bu ke pertanyaan kita dengan topik hari ini ya. Ya baik Mbak. Sebagai pembuka nih Bu, terkait dengan topik kita hari ini pasti erat kaitannya dengan istilah ASI eksklusif ya Bu ya. Mungkin bisa dijelaskan nih dengan bahasa sederhana, apa sih ASI eksklusif itu? Jadi ASI eksklusif itu adalah ASI yang diberikan pada bayi baru lahir sampai bayi berusia 6 bulan tanpa memberikan makanan ataupun minuman lainnya. Sederhananya seperti itu Mbak. Kalau misalnya nih Bu ada bayi yang sakit nih usianya 5 bulan dan terpaksa harus minum obat, itu gimana tuh Bu? Apa masih bisa dikategorikan sebagai ASI eksklusif? Ya, jadi ada kadang kalau bayi yang sakit itu kan ada yang diberikan obat. Nah, sejauh dia tidak diberikan air putih, itu masih dianggap sebagai ASI eksklusif. Kecuali misalnya dia dapat obatnya puyat. Puyat itu kan harus ditambah lagi dengan air ya. Nah, itu sudah menggugurkan ASI. Yang menggugurkan itu karena air putihnya itu, tambahan airnya. Berarti memang lebih disarankan untuk memberikan obat, misalnya sirup gitu ya Bu ya? Iya, biasanya kan dokter kalaupun bayi sakit itu diberinya sirup. Baik, berarti kalau misalnya memang terpaksa harus minum obat, itu masih termasuk ASI eksklusif ya Bu ya, dengan catatan tidak ditambah apapun. Iya, seperti betul. air putih, apalagi yang dulu nih ya Bu, ada ditambah pisang mungkin ya, usia 5 bulan udah disapih ya pakai Iya, pisang. ada yang dikasih pisang, kemudian air gula seperti itu. Dikasih susu formula pun berarti intinya bukan ASI eksklusif ya Bu ya? Iya, betul Mbak. Baik. Untuk pemberian ASI ini sebaiknya dilanjutkan sampai usia berapa sih Bu anaknya? Jadi memang paling utama itu adalah sampai usia 6 bulan itu tadi ya Mbak. Tapi pada saat usia 6 bulan itu kan ASI memang masih berproduksi, tapi ada beberapa zat gizinya yang sudah mulai menurun. Makanya bayi atau anak itu di usia 6 bulan itu sudah harus ditambah dengan MPASI, makanan pendamping iya, ASI. Apalagi kebutuhan anak usia lebih dari 6 bulan juga pasti lebih tinggi lagi ya Bu ya? Iya, betul Mbak. Sampai usia berapa tuh Bu biasanya ASI lebih baik kita? Sebaiknya dilanjut sampai usia 2 tahun. Oh baik, Iya. lebih dari 2 tahun gimana Bu? Lebih dari 2 tahun. Ya, Kandungannya itu ini ya? Iya, kandungannya hanya mungkin lebih banyak air ya, dan itu mungkin anak tuh hanya kebiasaan apa ya Mbak? Kalau bahasa apa namanya awamnya itu istilahnya hanya kebiasaan ngempeng ke kuping ibunya seperti itu. Berarti memang lebih baik sampai 2 tahun aja Iya, ya? lebih baik sampai usia 2 tahun. Sebaik apa sih Bu kandungan air susu ibu jika dibandingkan dengan kandungan susu sapi, susu kedelai, atau susu lain Bu? Susu apa namanya ASI, air susu ibu itu tidak ada ini ya Mbak, tidak ada tandingannya. Maksudnya kalau paling baik ya? Iya, paling baik. Kalaupun misalnya dengan susu formula yang diolah dengan demikian canggihnya, itu tetap ASI adalah yang terbaik. Di dalam ASI itu dia ada mengandung karbohidrat, kemudian protein dan juga lemak. Dimana karbohidrat pada ASI itu dia berupa laktosa. Itu merupakan sumber energi bagi bayi. Kemudian protein pada ASI itu dia terdiri dari beberapa asam amino. Asam amino itu fungsinya untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan bayi. Makanya tidak ada bayi yang alergi karena minum ini ASI. Ya, beda dengan kalau dia minum susu formula, susu sapi. Itu pasti dia ada yang mengeluhkan mencret atau apa namanya gatal-gatal. Nah, itu karena dari si protein sapi susu itu. Kemudian lemak yang ada di dalam ASI itu dia
berupa omega 3 dan omega 6 yang fungsinya untuk kecerdasan otaknya, kemudian perkembangan saraf-sarafnya, dan juga untuk saraf penglihatannya, untuk matanya, seperti itu. Baik, berarti banyak sekali ya Bu ya manfaatnya. Untuk ini Bu, mitos nih kan katanya ASI yang pertama kali keluar ya Bu ya, itu yang namanya kolostrum ya Bu. Itu kan biasanya dianggap kotor nih ya oleh orang-orang dulu tuh ya, padahal gimana nih Bu faktanya? Iya Mbak, betul kan. Sampai saat ini pun ada beberapa etnis ya atau suku yang menganggap kalau kolostrum itu dianggapnya sebagai susu kotor karena dia memang warnanya agak kuning keemasan gitu ya Mbak. Pertama kali keluar. Iya, yang pertama kali keluarnya itu. Padahal di warna kuning keemasan itu banyak mengandung beta karoten. Kemudian di situ adanya antibodi untuk kekebalan tubuh bayi. Kemudian lemak yang sangat tinggi, juga protein yang sangat tinggi. Nah, si kolostrum itu juga berfungsi untuk membersihkan saluran pencernaan bayi, Mbak. Kan kalau bayi baru lahir itu kan dia biasanya buang airnya warnanya hitam ya. Nah, itu membantu untuk mengeluarkan itu juga. Berarti memang ASI yang pertama kali keluar itu justru malah baik ya Bu ya? Iya, betul. Jadi mitos sama ini kalau itu dianggap susu yang kotor itu mitos ya teman-teman. Jangan dibuang, malah sayang sekali karena itu kandungan gizinya sangat penting untuk bayi baru lahir ya Bu. Baik, selanjutnya nih Bu, kalau manfaat ASI sendiri nih Bu, misalnya ada seorang ibu yang menyusui anaknya, apakah seorang ibu itu mendapatkan manfaat juga dari kegiatan menyusui itu? Iya, jadi ibu itu mendapatkan manfaat. Yang pertama adalah pastinya kontak erat ya, kontak erat baik secara fisik maupun psikologis ke bayinya. Ibu menjadi peka terhadap bayinya. Kemudian ibu juga bisa dari situ ibu bisa mendapatkan kontrasepsi secara alamiah. Kemudian ibu nggak perlu diet, ibu bisa menurunkan berat badannya. Karena kan dengan ibu menyusui itu dia mengeluarkan energi yang banyak ya. Jadi itu bisa menurunkan berat badan ibunya. Kemudian ibu juga bisa terhindar dari beberapa penyakit. Contohnya misalnya kanker payudara, kemudian kanker rahim. Nah, kemudian juga yang lebih ininya ya Mbak, ibu kan dari kegiatan menyusui itu tidak boros, artinya ibu tidak harus membeli susu formula yang mahal ya Bu ya. Kemudian ibu nggak perlu repot, misalnya malam-malam harus menyusui bayinya, harus membuat susu formula. Jadi memang lebih praktis, lebih higienis juga ya Bu ya. Terus ada nggak sih Bu makanan tertentu yang dapat memperlancar produksi ASI? Ada. Jadi memang ibu menyusui itu harus banyak makan sayuran hijau, kemudian protein, baik itu dari protein yang hewani maupun dari protein nabati. Jangan sampai ibu itu disuruh mengurangi diet. Bahkan ada yang bilang ibu habis melahirkan itu dia nggak boleh makan telur, nggak boleh makan ikan. Padahal itu cara salah, mitos. Justru harus banyak karena selain cepat pemulihan ibunya, juga memproduksi ASI-nya juga semakin banyak. Iya, bisa juga sih ditambah beberapa vitamin mineral khusus untuk ibu menyusui. Boleh ya Bu ya, boleh. Memang ibu itu membutuhkan ya. Iya. Nah, terus kan sering ya Bu kita mendengar itu bahwa ada beberapa ibu yang mengeluh ASInya itu nggak keluar atau nggak lancar pertama kali melahirkan seperti itu, sehingga ibu tersebut terpaksa memberikan susu formula pada anaknya. Nah, itu gimana pendapat Bu Perti? Iya, memang banyak ibu yang Mbak buru-buru ngasih susu formula pada awal-awal menyusui. Padahal harusnya tidak seperti itu. Karena kan pada hari pertama sampai hari ketiga itu produksi ASI memang masih sedikit. Seperti kolostrum ya, itu kan di hari ke-1, ke-2 ya. Di hari itu produksinya masih sedikit. Itu paling hanya kurang lebih 5 sampai 10 mili. Nah, kebutuhan bayi baru lahir juga sama. Itu dia minum ASINya itu paling hanya 5 mili. 5 mili itu ya, kira-kira berapa sendok? Kira-kira 1 sendok ya Mbak.
1 sendok. Iya, kira-kira 1 sendok. Nah itu kan juga kemudian nanti pada hari ketiga sampai kelima itu produksi ASI akan bertambah sesuai dengan kebutuhan bayi yang mulai meningkat di kebutuhan minumnya. Sampai ke hari ketujuh itu terus meningkat. Makin sering ibu menyusui, makin sering dan makin banyak ASI yang dikeluarkan. Baik. Saya juga pernah dengar ibu katanya bayi yang baru lahir itu lambungnya hanya sebesar kelereng ya bu ya? Iya. Jadi memang hanya butuh beberapa tetes agar ASI mbak. Jadi mungkin berapa tetes ASI aja udah kenyang ya kayak gitu ya bu ya. Jadi ibu-ibu ini jangan khawatir misalnya rasanya kok ASI saya nggak keluarnya atau keluarnya dikit sekali. Nah itu memang sudah apa ya bu ya, udah diatur sama Tuhan ya bu ya. Karena memang kebutuhan bayi yang baru lahir itu nggak banyak, jadi memang ASINya juga keluarnya belum banyak. Iya betul mbak. Baik, Bu, ini pertanyaan dari follower kita dengan Ibu Wiwit. Puting menjadi lecet ketika menyusui. Salep atau obat apa yang boleh diberikan untuk mengatasinya? Puting lecet itu kalau dia masih ringan, masih sedikit, itu sebenarnya bisa diatasi sendiri dengan diolesi beberapa tetes ASI. Ya, jadi kita keluarkan sedikit ASI, kemudian kita oleskan pada saat sesudah menyusui. Tapi kalau misalnya itu lecetnya sampai lebih lebar, lebih banyak, bahkan sampai berdarah, itu memang perlu penanganan ya mbak. Jadi ada salep atau krim yang dia mengandung lanolin, itu bisa dioleskan setelah ibu menyusui. Nah nanti pada saat ibu menyusui lagi itu bisa dibersihkan. Jadi ini ya bu ya, mungkin diolesinya pada saat nggak menyusui gitu ya. Iya. Jadi kalau mau menyusui dibersihin lagi gitu. Iya. Jadi tapi dengan itu bukan berarti ibu tidak memberikan ASINya ya pada saat pengobatan itu. Payudara. Iya. Jadi diistirahatkan payudaranya dari hisapan bayi. Nah ibu bisa mengeluarkan ASINya, memompa seperti itu, kemudian disimpan. Saya juga pernah dengar ibu katanya posisi menyusui yang salah itu juga bisa mempengaruhi lecet puting kayak gitu bu. Benar? Iya benar mbak. Jadi kan kalau posisi menyusui kita salah, ibu salah, itu bisa jadi kebanyakan mungkin karena masih adaptasi juga ya mbak antara ibu dan bayinya, itu bayi menghisap hanya putingnya saja. Padahal sebenarnya tidak boleh kalau putingnya saja. Jadi harus sebagian dari areola itu masuk ke dalam mulut si bayi. Yang benar memang seperti itu ya bu ya. Jadi jangan ujungnya aja ya, areolanya juga harus masuk ke mulut bayi ya. Baik, ini selanjutnya pertanyaan dari follower kita juga dengan Ibu Lisa. Saya sedang hamil dan merupakan karyawan di sebuah perusahaan swasta yang tidak mungkin cuti dalam waktu lama. Saya ingin tetap dapat memberikan ASI eksklusif pada anak saya. Nah, bagaimana tipsnya ya bu? Baik buat Ibu Lisa ya. Ya, jadi memang tidak menutup kemungkinan atau ibu yang bekerja tidak bisa memberikan ASI, itu tidak seperti itu. Jadi walaupun ibu bekerja tetap bisa memberikan ASINya. Yang pertama itu ibu harus niat dulu dalam hati, ibu harus niat kalau saya bisa memberikan ASI. Ya, kemudian ibu bisa mempersiapkan ASINya dengan cara dipompa, kemudian disimpan di rumah, di kulkas ya mbak maksudnya. Kemudian pada saat sebelum berangkat bekerja, ibu menyusui dulu bayinya sampai bayi benar-benar kenyang. Di tempat kerja juga seperti itu. Kalau ibu sudah merasakan payudaranya penuh, ibu harus mengeluarkan ASINya. Nah, begitu sampai di rumah, ibu tidak boleh lagi ngasih susu pakai bantuan alat, misalnya dengan botol atau gelas ya, tapi ibu harus langsung memberikan ASI secara langsung Lewat puting ya bu? Lewat payudaranya langsung. Nah, nanti kalau misalnya malam atau misalnya ibu sudah merasakan lagi, itu ibu mempersiapkan lagi untuk dipompa lagi untuk stok besoknya seperti itu. Untuk ini nih bu, tadi saya tertarik sama dok ya bu ya. Iya. Katanya memang ini ya bu ya, ketika bayi itu udah pernah minum dengan dot, dia jadinya kayak ogah gitu minum dari puting. Itu fenomena bingung puting ya bu ya. Iya, ada itu seperti kenapa itu. tuh kayak gitu? Ya itu karena bayi kan mungkin baru-baru awal ya mbak. Kalau kan tekstur dari dot sama dari
puting sendiri itu kan beda ya. Memang sebaiknya itu bayi tidak menggunakan dot karet, yaitu nanti bisa bingung puting. Kalau bisa itu bayi pakai cangkir. Lebih baik pakai cangkir ya Bu? Iya, atau pakai disendok gitu Bu? Iya, disendok bisa disendokin. Seperti itu dilatih pelan-pelan. Nanti kalau misalnya sudah terbiasa, bisa bayi sudah terbiasa, bayi bisa juga menggunakan dot karet itu. Karena mungkin memang juga kalau lewat dot ini bayi nggak butuh usaha untuk menghisap ya Bu ya, jadi langsung keluar gitu ya susunya. Jadi dia juga akhirnya begitu dia ketemu puting, dia bingung nih, ini kok nggak keluar nih. Iya, dia harus usaha ekstra. Harus usaha, dia udah males gitu. Jadi itu ya teman-teman. Jadi lebih baik memang dari puting, dan sebisa mungkin jangan dari dot, karena kalau udah kenal dot nih biasanya bayinya jadi males untuk menghisap kayak gitu ya. Iya, ibu juga nggak boleh putus asa karena anaknya udah nggak mau, terus ibunya ya sudahlah, jangan. Tidak boleh seperti itu. Jadi memang lebih baik disendokin atau gelas cangkir yang khusus ya, khusus untuk itu lebih baik daripada diberikan melalui dot seperti itu. Untuk penyimpanan asinya nih Bu, kalau misalnya Ibu bekerja itu kan pasti dia pompa nih di kantor. Itu kira-kira asi itu bertahan berapa lama Bu setelah dipompa? Setelah dipompa itu kalau misalnya dia dimasukkan ke dalam di dalam suhu ruangan aja, itu dia bisa bertahan 6 sampai 8 jam. Kemudian dimasukkan di dalam kulkasnya tapi bukan yang di freezer, yang biasa ya, itu dia bisa sampai 3 hari. Nah, kemudian kalau misalnya berlimpah lagi itu kan bisa juga ditaruh di freezer ya Mbak. Itu bisa sampai 2 mingguan. Berarti lebih lama lagi. Iya, lebih lama lagi. Nah, nanti penyimpanannya kan biasanya itu penyimpanannya diberi tanggal. Jadi nanti yang dipompa duluan itu yang nanti yang dipakai duluan. Ditukar. Jadi first in first out. Iya, betul. Baik, berarti memang artinya kondisi ibu yang bekerja pun tidak tidak mempengaruhi ya. Iya, jadi bayi harus bisa. Oke Bu, katanya ada nih dukungan dari orang sekitar itu juga sangat berpengaruh terhadap kesuksesan seorang ibu dalam memberikan asinya. Itu benar nggak Bu? Benar banget Mbak. Oh benar ya? Iya benar banget. Jadi ibu menyusui itu kan yang utama dia nggak boleh stres ya. Dia harus selalu gembira, nggak boleh banyak pikiran nanti pasti saya seperti apa. Jadi suami atau keluarga terdekat itu harus memberi dukungan. Suami harus memastikan nih asinya ibunya keluar atau tidak, seperti itu. Terus bisa juga dengan mengambil sebagian peran ibunya, misalnya dengan membantu mengasuh, kemudian mungkin bisa juga dengan membantu ibunya meringankan pekerjaan rumahnya, seperti itu. Nah, ada juga bisa ini Mbak, membantu teknik relaksasi ibunya atau dengan juga memberi pijatan di punggung ibunya. Itu ibunya merasa rileks, merasa nyaman, tidak terbebani sehingga asinya bisa lancar keluar. Baik, kalau gitu memang harus didukung ya Bu ya. Iya. Bukan hanya dari kemauan ibunya, tapi sekitarnya pun juga harus mensupport ibu supaya tetap bisa memberikan asi pada bayinya. Iya betul Mbak. Gitu. Bu, ini berhubung masih dalam situasi pandemi ini, bagaimana jika ada seorang ibu yang terinfeksi COVID-19? Itu apakah beliau masih boleh memberikan asi kepada bayinya? Boleh. Jadi kan boleh. Jadi kalau ibunya itu mau memberikan secara langsung, artinya dia tidak menggunakan dot, itu boleh dengan catatan ya Pak. Yang pertama itu adalah ibu menjaga benar-benar prokesnya, protokol kesehatannya, dia harus benar-benar menjaga. Kemudian itu ibu juga harus benar-benar memastikan kondisinya, artinya dia bisa memberikan secara langsung. Nah, ASI itu kalau misalnya ibunya mau memberikan langsung, ibu harus menggunakan masker, kemudian mencuci tangan sebelum dan memberikan ASI. Mandi ya Bu? Iya, mandi, ya. Kemudian membersihkan misalnya perlengkapan yang sering disentuh ibu, seperti itu. Nah, kalau misalnya kondisi ibu tidak bisa memungkinkan memberikan secara langsung, itu ibu bisa juga dengan memompa asinya, kemudian nanti dibantu keluarga untuk memberikan asinya. Berarti nggak apa-apa ya Bu ya. Jadi tidak menutup, artinya ibu yang dengan terkonfirmasi COVID tidak boleh memberikan asi sama sekali, itu tidak seperti itu.
Berarti nggak ada halangan ya Bu ya. Meskipun bekerja, meskipun COVID itu tetap bisa semua ya. Iya. Baik, Bu, ini terakhir nih Bu, tips apa yang ingin Bu Perti sampaikan kepada para ibu yang sedang menyusui tentang bagaimana sih cara menjaga kebersihan puting selama masa menyusui? Ya, yang jelas kita untuk kebersihan tubuh itu harus benar-benar dijaga ya Mbak. Jangan sampai malas mandi, itu tidak boleh seperti itu. Ada ibu yang sudah repot dengan bayinya, dengan pekerjaannya, sampai nggak sempat mandi, itu tidak boleh seperti itu. Kemudian payudara juga dibersihkan. Nah, untuk puting itu yang penting tidak boleh menggunakan sabun ataupun pembersih yang mengandung alkohol. Itu tidak boleh seperti itu karena akan membuat iritasi puting susu dan jadi membuat lecet seperti itu. Terus bahaya juga ya Bu kalau misalnya kena bayinya ya, sampai tahu kan. Iya. Kemudian kalau misalnya sudah terjadi lecet itu bisa diberikan krim yang mengandung lanolin itu. Bahkan kalau misalnya sampai dengan parah itu bisa konsultasi ke fasilitas kesehatan, bisa ke bidan ataupun ke dokter. Iya, boleh. Dan yang penting satu lagi adalah ini Mbak, kita harus menilai benar nggak sih bayi kita itu melekat dengan baik. Nah, karena itu pelekatan yang tidak baik itu juga bisa mempengaruhi lecetnya puting susu. Berarti yang benar, yang lebih bagus tuh dibersihin pakai apa tuh? Pakai air biasa aja, pakai air hangat biasa. Kemudian nanti dilap dengan handuk yang lembut, itu seperti itu. Sebelum dan setelah menyusui ya? Sebelum dan sesudah menyusui. Baik, kalau begitu luar biasa ya jawaban dari Bu Perti. Baik, dari bincang santai kita hari ini dapat ditarik kesimpulan ya bahwa teman-teman ini memberikan ASI itu memiliki efek yang luar biasa, baik itu bagi bayi maupun bagi ibu. Dan ASI merupakan satu-satunya makanan terbaik bagi bayi usia 0 hingga 6 bulan. Sehingga mari kita dukung setiap ibu untuk dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Nah, seperti biasa sahabat Tapos, kita ada mau bagi-bagi pulsa lagi ya untuk satu orang beruntung yang dapat menjawab pertanyaan dari kita. Nah, pertanyaannya adalah apa manfaat yang dapat ibu rasakan ketika ibu tersebut memberikan ASI kepada anaknya? Dan nanti jawabannya bisa langsung dikirimkan melalui DM Instagram kami. Dan nanti pemenangnya akan kita hubungi sekitar 5 hari setelah acara ini. Baik, karena kita masih juga dalam suasana pandemi COVID ya teman-teman, jangan lupa, jangan capek-capek untuk selalu menerapkan 5M+, yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Serta jangan lupa juga untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Baik, kita sudah sampai pada penghujung acara ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan semoga informasi yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat Tapos yang telah setia menyaksikan live Instagram kita. Semoga nantinya kita bisa berjumpa lagi di acara Bisa ke Tapos selanjutnya, tentunya dengan tema lain yang lebih menarik. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Sampai jumpa.